Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Terima kasih sudah hadir di Google Meet kita kali ini gitu ya. Seperti biasa, mari kita mulai pelatihan ini dengan petugas piket yang sudah kita sepakati gitu ya. Hari ini siapa yang bertugas menjadi MC? Saya Ibu. Ibu Atin, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Ibu, kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita itu dapat mengikuti kegiatan BIMTEK ini atau diklat ini dengan lancar. Nah, untuk membuka acara ini, mari kita bersama-sama berdoa atau bersama-sama ya berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Fia. Silakan Ibu Fia. Baik, mohon maaf sebelumnya mungkin ada azan di belakang karena memang sudah azan. Kita akan mulai kegiatan ini dengan membaca doa secara bersama-sama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dengan menundukkan kepala, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Pia sudah memimpin doa. Selanjutnya untuk membakar semangat lagi ya, karena sudah sore begini, saya akan memberikan kesempatan kepada Bu Ika untuk memimpin ice breaking-nya. Silakan Ibu Ika. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Ice breaking sore ini cukup simpel ya Ibu. Jadi kita akan melakukan senam kokonat ya dengan jari. Bisa diikuti, kita latihan dulu mungkin. Jadi gini, tangan kanan boleh, tangan kiri boleh, tapi sebaiknya tangan kanan aja biar seragam. Ketika ibu-ibu bilang menggerakkan tangan sambil bernyanyi C-O N-U-T 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 ya, jadi mengeja kokonat dalam bahasa Inggris. Bisa dipahami Ibu? Bisa Bu. Ya, oke. Baik, kita coba ya biar lebih semangat. Ayo, boleh dua tangan juga boleh, lebih asik malah. Jadi kanan sama kiri. Ya, mana saya belum melihat Ibu Atin on cam. Ada Bu. Ada. Oke, baik. Tap C-O N-U-T N-U-T N-U-T. Lebih cepat boleh. C-O-N-U-T N-U-T N-U-T. Ya, baik, itu saja mungkin ibu-ibu dari saya. Ice breaking-nya mudah-mudahan bermanfaat untuk merilekskan jari-jemari yang udah mulai kaku. Tepuk tangan buat kita semua ibu-ibu guru hebat. Yeay. Saya kembalikan ke Ibu moderator, silahkan. Bu Ika sudah memimpin ice breaking-nya. Mudah-mudahan nggak pegel lagi ya Bu Ika ya. Oke, acara selanjutnya langsung kepada materi. Untuk itu kepada Bu Santi saya persilahkan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu ya, ibu-ibu yang hadir hari ini adalah ibu-ibu pilihan gitu ya dari sekolah masing-masing untuk menjadi atau mengikuti pelatihan pendidikan guru penggerak gitu ya, dimana kurikulum ini kalau saya rasa mungkin penyempurnaan gitu ya dari kurikulum sebelumnya gitu. Nah, saya akan membahas tentang kerangka kurikulum PGP gitu. Tapi sebelum lebih lanjut lagi, saya ingin mendengar pendapat atau mungkin ya ketika saya menyebutkan kurikulum gitu ya, apa yang terbayangkan oleh ibu-ibu semua. Saya mau semuanya berkomentar, boleh? Silakan. Ada yang mau duluan? Saya mencoba yang ketika ada kalimat kurikulum gitu, yang saya bayangkan adalah proses pembelajaran dalam
proses proses terjadinya belajar mengajar itu adanya di kurikulum gitu. Saya yang terbenak dalam saya gitu kalau melihat kata kurikulum seperti itu. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Tri, luar biasa sekali ya. Kemudian Bu Ika, mangga selanjutnya Bu Ika. Ya, baik Ibu. Ketika saya mendengar kata kurikulum, yang ada di dalam benak saya tuh langsung bayang perangkat pembelajaran Bu. Baik itu dari program tahunan ya, program semester, kemudian PPL, itu Bu bayangan saya. Ya, terima kasih Bu Ika, luar biasa. Selanjutnya Ibu Atin, mangga. Yang oleh saya juga seperti itu Bu, kurikulum, aturan atau mungkin perangkat yang wajib dimiliki oleh seorang guru seperti itu. Terima kasih untuk ibu-ibu semuanya. Nah, memang betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Tri, Bu Ika, dan Bu Atin, bahwa memang kurikulum itu perangkat, kemudian apa tadi ada program, RPL, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih memahami lagi kira-kira nih pemerintah sekarang itu akan membawa kita kemana gitu dalam bidang pendidikan khususnya, saya akan coba share screen ya, ini mengenai kerangka kurikulum pendidikan. Nah, ada Prilo. Sudah ada Bu. Ada. Oke, nah ini adalah kerangka kurikulum pelatihan sekolah penggerak gitu ya. Nah, kalau kita bilang nih materi yang akan saya sampaikan ini boleh jadi pintu gerbang ya, gitu ya. Pintu gerbang untuk lebih dalam lagi memahami tentang sekolah penggerak. Nah, apa aja sih yang harus kita pahami lebih lanjut? Ini dasarnya ya. Pertama ada pendahuluan, kemudian kerangka dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Nah, di kerangka dasar ini ada pertanyaan yang cukup menarik atau banyak ditanyakan mungkin. Apa yang diharapkan dari pelatihan unit modul kerangka kurikulum? Nih, jadi sebetulnya harapan kita apa? Nah, katanya nih, peserta dapat menggunakan materi yang dipelajari untuk memahami dasar-dasar kurikulum sekolah penggerak. Kemudian ada peran dan fungsinya gitu ya, pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada murid. Jadi ini kita bisa menangkap poinnya ya. Pertama, kurikulum ini ada kerjasama dari pusat, kemudian sampai satuan pendidikan gitu ya. Dan yang terpenting adalah harus berpusat kepada peserta didik gitu atau murid. Kemudian, nah, ibu-ibu dalam pelatihan ini juga nanti akan ada capaian nih dari unit modul gitu ya, mulai dari kerangka dasar kurikulum nih. Peserta dapat memahami pentingnya sebuah kurikulum dalam pembelajaran. Jadi kita nanti akan mengetahui ini pentingnya kerangka dasar kurikulum itu seperti apa. Oke, kita lanjut saja ya. Nih, kerangka dasar kurikulum sekolah penggerak ini adalah tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang fundamental gitu ya. Nah, dari sinilah maka terbentuklah kurikulum sekolah penggerak dan SMK pusat unggulan. Jadi mungkin ini di Indonesia ada beberapa sekolah yang memang menjadi unggulan. Mungkin salah satunya adalah sekolah-sekolah ibu-ibu semua, gitu ya. Kemudian kurikulum itu harus bersifat dinamis. Kenapa dinamis? Karena setiap tahun, setiap periode, atau setiap zaman itu berbeda. Dan kita harus bisa menyesuaikan diri dengan zaman tersebut. Jadi sebetulnya kurikulum itu tidak stuck, statis, atau bisa berlaku sepanjang zaman, enggak. Itu harus dievaluasi, harus direvisi, dan harus disesuaikan juga dengan perkembangan zaman ini. Ya. Kemudian nih ada salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Jadi mungkin lebih terstruktur gitu ya.
pusat bagiannya apa, satuan pendidikan bagiannya apa, atau kewenangannya apa gitu ya, itu lebih jelas kalau sekarang, mudah-mudahan. Nah, ini kemudian ada kewenangan pusat dan satuan pendidikan. Kalau pemerintah pusat ini memiliki kewenangannya, pertama adalah struktur kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, ini poin ini itu akan dibahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi lebih spesifik. Nah, setiap aturan pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah, kemudian kebijakan sekolah terkait kurikulum pembelajaran dan asesmen. Jadi satuan pendidikan ini bisa menyusun visi misinya itu sendiri berdasarkan kebutuhan peserta didik di sekolah, di satuan pendidikannya masing-masing, karena setiap sekolah itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kita dipengaruhi oleh daerah, mungkin kebudayaan atau apa. Nah, itulah kewenangan dari satuan pendidikan. Kemudian kita ke bawah. Nah, ini mudah-mudahan lebih ini ya skemanya. Apakah terlihat ini ibu-ibu? Terlihat, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Kerangka kurikulum ini ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP gitu ya. Nah, kerangkanya di atasnya dimulai dari tujuan pendidikan nasional, kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah profil yang telah disusun dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan tuntutan perkembangan zaman saat ini gitu ya, di mana sekarang itu sudah internet, sudah IT itu sudah berkembang dengan pesat gitu ya. Jadi kalau yang tradisional, konvensional itu mungkin sudah mulai ditinggalkan dan sudah memulai ke era globalisasi atau perkembangan IT yang cukup pesat gitu. Jadi makanya pendidikan pun itu harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Setelah itu diturunkan ke standar kompetensi lulusan. Ya, setelah dari standar kompetensi lulusan ini terdiri dari tiga komponen utama, ada standar isi, ada standar proses, kemudian ada standar penilaian. Nah, ini kalau standar lainnya ini boleh dimasukkan tapi tidak esensial gitu ya. Dari ketiga standar tersebut ini diturunkan ke struktur kurikulum. Kemudian ada capaian pembelajaran. Setelah capaian pembelajaran juga ada prinsip pembelajaran dan asesmen ya. Nah, ini nih penjelasannya di bawah. Jadi bersifat fleksibel dan dinamis ya kurikulum itu. Kemudian visi misi profil pelajar yang ciri belajar khas satuan pendidikan ya, saya jelaskan tadi. Nah, ini tadi nih yang dijelaskan oleh ibu-ibu gitu ya, Bu Ika ya kalau nggak salah, yang saya bayangin adalah perangkat ajar. Betul sekali, ini termasuk ada di sini, dikembangkan secara mandiri. Nah, itu ibu-ibu tentang kerangka dasar kurikulum ya. Dari penjelasan saya tadi, ada yang akan menyampaikan pendapatnya atau bertanya, mangga. Izin bertanya, Bu, saya masih belum begitu paham ketika kerangka dasar kurikulum ini diturunkan menjadi standar proses, standar isi, dan standar apa gitu ketika kerangka itu diturunkan gitu, Bu. Saja ganjalan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum saya jawab, dari ibu-ibu yang lain ada yang mau menanggapi mungkin? Sedikit menanggapi sedikit yang saya pahami mungkin ya Ibu. Jadi untuk kerangka kurikulum, sebenarnya kurikulum operasional ini tetap mengacu pada 8 standar mungkin ya Bu ya, yang tadi disebutkan ada standar isi dan sebagainya. Hanya saja disesuaikan dengan asesmen awal atau misalnya disesuaikan dengan karakteristik dan lingkungan sekolah gitu. Jadi 8 standar ini tetap ada. Jadi perubahan di standar kurikulum ke standar
SKL kelulusan itu tetap ada apa yang harus, misalnya di ujungnya itu tetap ada profil pelajar Pancasila gitu. Standar isi mengenai kurikulum isi pembelajarannya berarti mata pelajaran atau guru-guru mata pelajaran itu materinya dikaitkan juga dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu yang saya pahami, Ibu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya ini deh, Bu Atin, apakah akan menyampaikan sesuatu? Mungkin yang saya tangkap gitu ya dari penjelasan Ibu dan Bu Trivia tadi, bahwa kurikulum itu disusun sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik satuan pendidikan ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Betul sekali ya, seperti yang Ibu-Ibu sampaikan bahwa sebetulnya kurikulum sekolah penggerak ini tidak merubah atau merombak secara total gitu ya, tapi ini melengkapi menyempurnakan mungkin ya, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Adanya koordinasi dan bekerja sama. Karena untuk membuat sebuah kurikulum itu diperlukan keterlibatan dari semua pihak. Oke, saya rasa cukup sekian mungkin ya, karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin pemaparan saya tidak panjang-panjang. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya ingin kita bersama-sama untuk menarik kesimpulan gitu ya. Silakan. Jadi yang saya tangkap dari materi yang Ibu sampaikan bahwa kurikulum yang sekarang atau yang diberikan kepada sekolah, materi tentang sekolah penggerak ini memang menyesuaikan dari pusat diberikan kesempatan mungkin kepada sekolah-sekolah ini untuk membuat kurikulum operasional baru dengan beberapa saran atau misalnya beberapa hal yang ditambahkan atau ditekankan mengenai profil pelajar Pancasila. Itu saja, Ibu. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Bu Tri. Apakah ada yang mau menambahkan? Bu Ika, mangga. Iya, baik Bu. Garis besar yang saya tangkap dari pemaparan Ibu tadi, bahwa kerangka kurikulum itu adalah acuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya Bu ya. Sedangkan pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan atau sekolah itu terhadap butir-butir lain gitu, selain yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu. Ya, terima kasih kepada Bu Tri dan Bu Ika yang sudah menyampaikan kesimpulannya pada pertemuan kita hari ini, gitu ya. Jadi pada intinya kurikulum ini sebetulnya punya pedoman tersendiri, gitu ya. Jadi walaupun diberikan kebebasan, tapi ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jadi kita tidak bisa seenaknya begitu membuat kerangka kurikulum operasional, mungkin ya Bu Tri ya. Tapi kita tetap harus berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat. Nah, kenapa kita harus seperti itu ya? Tentu saja gitu, biar standar dari pendidikan Indonesia itu sama gitu, dimanapun itu gitu, baik di perkotaan maupun pedesaan, harapannya sama. Cuma mungkin ke operasionalnya itu lebih disesuaikan lagi dengan kondisi sekolah masing-masing. Mungkin itu saya rasa ya. Oke, terima kasih atas diskusinya kali ini. Mudah-mudahan tidak puas di sini. Kita akan terus menggali lebih lanjut lagi di sumber-sumber atau media yang lain gitu ya, mengenai kurikulum sekolah penggerak ini. Baik, saya rasa itu cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak atas keaktifannya selama pelatihan ini. Oke, saya kembalikan kepada MC hari ini. Mangga. Baik, terima kasih kepada Bu Santi yang telah memberikan paparan materinya yang begitu jelas ya. Semoga dengan materi tersebut menambah wawasan lagi kepada kita tentang kerangka kurikulum itu sendiri. Baik, Ibu-Ibu, kita berada di penghujung acara. Sebelum kita menutup acara ini, saya persilakan kepada
Ibu Via untuk memimpin doa sebagai puncak dari acara tutup ini. Saya persilahkan. Baik. Terima kasih Bu Atin. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita munajatkan doa kepada Ilahi karena sudah lancarnya acara ini. Ditutup dengan doa akhir majelis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Acara demi acara telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu. Sama-sama. Sama-sama.